Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk rumah seorang pemimpin orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamat-amati dia dengan seksama. Melihat tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat terhormat, Yesus selalu mengatakan perumpamaan berikut. Kalau engkau diundang ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat terhormatan. Sebab mungkin ada undangan yang lebih terhormat daripadamu. Jangan-jangan orang yang telah mengundang engkau dan tamu itu berkata kepadamu, berikanlah tempat itu kepada orang ini. Lalu dengan malu engkau harus pindah ke tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, duduklah di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata, sahabat, engkau duduk di depan. Dengan demikian, engkau akan mendapatkan kehormatan di mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, dalam bacaan Injil di sana sebetulnya yang mau diungkapkan adalah soal sopan santun. Kalau orang diundang, yang mempersilahkan kita duduk adalah orang yang mengundang, bukan kita milih tempat duduk sendiri. Itu kan misalnya sopan, sebetulnya kan tata krama, sopan santun. Jadi kalau kita diundang untuk satu pesta, yang mengundang itu yang istilahnya mempersilahkan orang yang diundang itu untuk duduk di tempatnya. Tetapi kalau orang itu memilih tempat duduk dirinya sendiri, justru nantinya di sana mau diungkapkan dalam bacaan Injil, dia akan mempermalukan dirinya sendiri. Karena mungkin tempat yang diduduki itu sudah disiapkan oleh tuan rumah untuk orang lain. Justru kepindahan dari tempat milik orang lain itu ke tempat duduknya sendiri itulah menjadi tempat yang memalukan atau situasi momentum yang memalukan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Tuhan, yang mau diungkapkan di sini adalah soal isinya sopan santun dalam arti tertentu. Yang kedua adalah soal bagaimana kita itu harus bersikap. Sikap yang mau diungkapkan adalah kerendahan hati. Justru kerendahan hati itulah yang membuat orang mempunyai harga diri. Saudara terkasih, selain itu juga yang mau diungkapkan kalau dalam rangka iman, bacaan Injil ini itu memperlihatkan sesuatu yang luar biasa. Yakni orang kalau rendah hati, orang itu harus mereformasi dirinya sendiri. Meruntuhkan aspek-aspek kesombongannya. Dan orang yang sombong seringkali justru mau untuk meninggalkan dirinya. Mau untuk lari segala macam. Enggak mau untuk yang istilahnya kalau dia sudah melakukan sesuatu karena kesombongannya runtuh, lalu orang tidak mau untuk memperbaiki dirinya. Tapi orang cenderung mau untuk meninggalkan. Ini sebetulnya yang mau menjadi suatu bahan renungan karena bacaan ini juga sekaligus peringatan Santo Carolus Borromeus. Santo Carolus Borromeus, dia pada waktu dia menjadi uskup, gereja mengalami banyak orang-orang yang protes. Tetapi anehnya, orang yang protes itu mengaku dirinya adalah reformator, reformasi. Ingat, ada kata reformasi. Reformasi itu orangnya harus tetap ada di dalam mereformasi. Tetap, misalnya orang itu anggota kelompok ini, mereformasi berarti orang itu tetap menjadi anggota. Justru dia harus bisa menjadi reformator. Nah, Carolus Borromeus ini sekaligus juga menjadi reformator. Kenapa? Karena dia itu misalnya memberikan sumbangan gagasan untuk Konsili Trente. Kalau Konsili Trente itu adalah gereja mereformasi diri karena ada gerakan orang-orang yang keluar dari gereja yang mengaku dirinya sebagai reformator. Nah, justru ke Trente inilah
yang membuat gereja mereformasi dirinya sendiri. Jadi orang-orang termasuk Carolus Borromeus ini adalah tokoh reformator juga pada waktu dulu. Memperbaharui gereja, tetapi dia adalah reformator yang jantan. Artinya tidak melarikan diri dari gereja. Dia tetap ada di dalam gereja. Sedangkan kalau orang yang melarikan diri kan orang yang istilahnya dalam arti menyerah, kalah, lalu dia karena sudah istilahnya itu tidak bisa lagi, lalu menghidupi sesuatu yang baru. Itu bukan reformator, tetapi dia membentuk yang baru. Kalau reformasi itu kan tetap menjadi anggota ada di dalam. Nah, kita bisa melihat ini yang dibuat oleh Carolus Borromeus. Dia punya kerendahan hati untuk tetap bisa melihat bahwa gereja perlu ada pembaharuan. Dan pembaharuan itu harus dari dalam diri gereja itu sendiri. Nah, orang yang rendah hati seperti orang yang datang ke pesta dalam bacaan Injil adalah orang yang mampu untuk harus bisa mereformasi dirinya. Bukan dengan kesombongannya, tetapi dengan kerendahan hatinya. Maka dia akan mampu untuk membawa dirinya sedemikian rupa sehingga dia layak menjadi tamu terhormat dalam perjamuan itu. Kalau orang itu malah justru menyombongkan dirinya, justru kesombongan atau sikap sombong ini akan menjatuhkan dirinya ke tempat yang paling rendah. Karena kesombongan akan dikalahkan dengan yang lain lagi. Orang lupa, orang yang sombong, orang lupa bahwa di atas langit masih ada langit yang lagi, yang lebih tinggi lagi. Padahal di atas segalanya adalah kekosongan. Karena di atas langit itu kan yang ada adalah justru di atmosfer yang paling atas itu kan justru ada kegelapan. Matahari tempat yang jauh sehingga orang bisa melihat bintang, melihat planet, tempat yang lain kan justru dalam gelap. Dan justru di sana kekosongan diri, mengosongkan diri, kita akan bisa melihat keseluruhan diri kita. Justru di sana kesombongan itu akan runtuh, meruntuhkan dirinya. Nah, ibu bapak, saudara kasih dalam Yesus Tuhan. Maka bacaan Injil hari ini mengajak kepada kita bagaimana kita bisa bersikap. Kerendahan hati justru mau menumbuh kembangkan yang hidup di dalam dirinya adalah Tuhan. Dan juga martabat orang itu justru terletak bukan karena orang kan kalau ingin tampil sebagai orang yang misalnya itu orang yang terhormat, yaitu orang yang mau dilayani. Justru kita mau diingatkan, justru kehormatan yang ada adalah orang yang mau untuk melayani. Bukan tetapi melayani. Di sana kita mau bisa melihat ada sesuatu banyak pesan sekali dalam bacaan Injil ini untuk melihatkan. Untuk itu kita membutuhkan reformasi diri dalam kita bersikap dan beriman. Marilah kita hening sejenak. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami supaya kami bisa merasakan dan mengalami kasih-Mu yang luar biasa. Engkau kembali mengingatkan kepada kami supaya